Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Yesus, kita semua dalam keadaan baik-baik, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita hari ini, siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Dan perisai di hidupku. Engkau menara dan perisai di hidupku. hatiku Tuhan.
tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini, bersama-sama kami boleh berkumpul secara online untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan di mana kami mendengar Engkau berfirman kepada kami. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, dan pengurapan-Mu membuat kami semua mengerti akan isi hati-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, khotbah yang kita dengar, saya akan beri tema lepas dari segala tuntutan, atau bebas dari segala tuntutan. Kalau sudah memperhatikan, entah sadar, entah tidak sadar, hidup manusia, hidup kita, hidup saudara, hidup saya, penuh dengan tuntutan. Tuntutan pertama dari diri sendiri. Yang kedua, tuntutan juga dari orang lain. Yang ketiga, ntar saya sebut lagi. Tuntutan dari diri sendiri apa? Misalnya ketika kita bercermin, seringkali kita merasa tidak puas akan diri kita sendiri. Kita bandingkan mungkin wajah kita dengan orang lain, kurang ganteng, kurang cantik.
kita bandingkan hidung kita dengan hidung orang lain, kurang mancung. Kita bandingkan mata kita dengan mata orang lain, kurang cantik. Mata orang lain ada lipetannya, mata kita enggak ada lipetannya. Dan bagian tubuh lainnya juga membuat kita mengalami sebuah tuntutan bahwa kita harus seperti itu. Makanya ada banyak orang zaman sekarang, saudara, mengadakan atau melakukan yang namanya operasi plastik. Supaya apa? Supaya dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Supaya tuntutan yang diterima bagi dirinya itu menjadi terjawab. Itulah tuntutan sekalian. Demikian juga orang lain kadang-kadang atau bisa sering juga menuntut kita. Mungkin secara langsung ataupun tidak langsung. Biasanya secara tidak langsung. Karena kalau orang timur itu biasanya agak sungkan melakukan hal itu. Misalnya kalau kita ketemu seseorang, mungkin kita seorang wanita. Lalu teman kita bilang begini, wah kok gemukan ya kamu ya? Itu sebuah tuntutan. Artinya apa? Artinya kemarin ini, tempo hari, waktu kamu tidak segemuk ini, kamu lebih bagus. Artinya sekarang ini ya lebih kurang bagus. Mungkin kalau yang dikatakan seperti itu bilang, wah kalau begitu saya jelek ya. Kalau dia pinter ngeles, dia bilang begini, enggak, sekarang enggak jelek. Sekarang juga bagus, cuma kemarin lebih bagus. Seperti itu. Dan pelbagai tuntutan yang lain, sekalian. Ya. Misalnya, kalau kita pakai baju, pakai kostum, kebetulan mungkin kita seseorang yang kurang mengikuti mode. Ketika modenya sudah lebih baru, kita masih pakaian jenis yang lama. Katakanlah tentang slim and fit. Kalau kita masih pakaian yang gombrong, ketemu orang bilang, wah itu udah ketinggalan zaman. Mestinya kamu ganti pakai yang slim and fit. Saya lupa itu mulainya tahun berapa, istilah slim and fit itu. Tapi tahukah saudara, slim and fit itu sudah ada waktu saya SMA. Sekarang umur saya 60. Berarti 42 tahun lalu. 42 tahun lalu itu sudah ada slim and fit. Sampai saya ingat, sebelumnya bajunya pada gombrong. Makanya ininya suka keluar dari celana. Berantakan. Lalu supaya slim, itu bagian belakangnya itu kiri kanan dijahit. Sehingga bagian pinggang ini rapi sekali, sekalian. Cuma waktu itu yang slim and fit itu cuma hemnya. Celananya masih celana model cut bray waktu itu. Nah sekarang kan nggak bisa begitu. Atasnya mesti slim, bawahnya celananya juga mesti fit, pas. Tahukah saudara? Slim and fit itu sudah ada sejak zaman saya SD. Sudah ada, bukan baru sekarang. Bahkan begitu fitnya saudara, sampai kalau kita pakai celananya, masuknya susah, apalagi keluarnya. Zaman dulu udah ada fit itu. Nah itulah tuntutan sekalian. Ya. Dan banyak lagi tuntutan yang lainnya. Mungkin saudara bisa sebut lagi satu persatu. Tadi saya ingat sih, ada beberapa. Cuma pas sudah di mimbar ini, lupa. Apalagi yang mesti dia ngomong. Nah, jadi yang pertama, tuntutan diri sendiri. Yang kedua, tuntutan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, tuntutan dari Tuhan. Memang sih, Tuhan tidak langsung menuntut kita. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, kita dituntut oleh pendeta yang mengatasnamakan Tuhan. Kita dituntut. Kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut kita. Sampai ada teman anak saya cerita, waktu dia pulang dari gereja, ada dua yang pernah cerita. Yang pertama bilang begini, saya kalau pulang dari gereja, saya takut.
Dia takut dengan khotbah di gereja itu. Ya. Teman anak saya yang lain bilang begini, saya kalau pulang dari gereja, itu rasanya itu kok saya jijik sama diri saya sendiri. Karena dia merasa dituntut, dia merasa dirinya kurang sempurna di dalam segala seginya. Nah, pagi hari ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, tema khotbah yang saya sampaikan adalah lepas dari tuntutan. Bisakah kita betul-betul lepas dari tuntutan itu? Bisa, sekalian. Yang pertama-tama saya ingin bawa saudara lepas dari apa yang kita pikir sebagai tuntutan Tuhan. Apakah Tuhan itu memang Tuhan yang menuntut, Tuhan yang suka menuntut, atau Tuhan yang membebaskan kita? Karena itu pertama-tama saya ingin bawa saudara dari kitab Yeremia pasal yang ke-31. Poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya apa yang Tuhan lakukan bagi saudara, bagi saya. Apa yang Tuhan lakukan? Saya mau katakan kepada saudara. Saudara tahu Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Bukannya Allah mempunyai kasih. Tapi Allah itu adalah kasih. Jadi seluruh keberadaan diri Allah itu adalah kasih. Sehingga apapun yang terpancar dari dirinya, yang terpancar dari matanya, yang terpancar dari perkataannya, yang terpancar dari seluruh tubuhnya, itu adalah kasihnya. Sehingga tidak bisa tidak, setiap orang yang berdekatan dengan dia, pasti mengalami kasihnya. Yeremia 31, ayat yang nanti kita akan baca, ini adalah firman Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel. Dan kalau sudah nanti mengikuti saya membaca firman-Nya, sudah akan bisa melihat, mulai sudah bisa mengenal sebetulnya sifat Allah itu seperti apa. Dan perkataan-perkataan yang baik yang Tuhan berikan kepada umat Israel, bukan ketika umat Israel berada dalam keadaan yang baik. Mereka sedang ada dalam pembuangan. Ketika mereka diangkut oleh Raja Nebukadnezar, lalu dari Yerusalem dibuang ke Babel. Kenapa dibuang? Memang itu adalah tindakan Tuhan oleh karena mereka banyak berbuat dosa. Makanya Tuhan izinkan Raja Nebukadnezar mengangkut mereka, membuang mereka ke Babel. Tentunya satu kehidupan yang sangat tidak enak sekalian. Tapi meskipun pada waktu itu mereka dalam kondisi sedang berdosa, mereka sedang bahkan dibuang ke Babel, saya cukup terkejut ketika saya membaca bagaimana Tuhan itu menyampaikan firman kepada mereka melalui Nabi Yeremia, yang disebut Nabi yang suka menangis. Ayat yang pertama, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ini yang Tuhan katakan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Tuhan berkata ini kepada satu umat yang sedang berada dalam pembuangan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Mereka akan jadi umatku. Nah, kalau betul Allah itu adalah Allah mereka, dan mereka adalah umatnya Allah itu, kok mereka dalam pembuangan? Tapi inilah yang terjadi. Lalu yang kedua, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perhatikan baik-baik. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau. Artinya Allah berkata,
Aku mengasihi engkau Israel dengan kasih yang kekal. Saudara, kalau mendengar kata kekal, gambar saudara apa? Kita punya kecenderungan, kekal itu artinya yang ke depan kita tanpa akhir. Tahukah saudara, kekal itu artinya ke belakang awal sana tanpa awal, ke depan sana tanpa akhir. Karena kasih Allah kita tidak mungkin ada awalnya dan tidak mungkin ada akhirnya. Oleh karena kita kenal, kita tahu Allah kita itu adalah Alfa dan Omega. Meskipun sebetulnya bukannya awal, bukannya akhir. Ya, kalau kekal itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang tidak berawal, Allah yang tidak berakhir, berarti kasihnya juga seperti itu. Makanya dikatakan, Allah berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dalam terjemahan lain, dikatakan seperti ini. Aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Aku telah menarik kamu, menarik kemana? Menarik pada dirinya dengan kebaikan yang tak kunjung habis. Unveiling kindness. Coba bayangkan, Tuhan bukan hanya mengasihi Israel dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak ada awalnya, kasih yang tidak ada akhirnya, tapi Tuhan juga menarik mereka kepada dirinya dengan kebaikan yang tak kunjung habis. Memang ayat ini ditulis kepada umat Israel, tapi kita pun, ayat ini pun berlaku untuk kita, karena kita adalah Israel secara rohani. Berarti saudara dan saya dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang kekal. Tuhan bukan mengasihi kita ketika kita sudah menjadi baik. Tuhan bukan mengasihi kita setelah kita diampuni dosa kita. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi sejak awal dulu, di belakang sana, tanpa awal, sampai ke depan sana, tanpa akhir, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara, mengasihi saya. Istimewa bukan? Sejak di ujung belakang sana, waktu kita belum ada, sampai di depan sana, ketika mungkin kita sudah meninggal, kasih Tuhan kekal selamanya. Dan di dalam kasih yang seperti itu, Tuhan menarik kita dengan kebaikan yang tak kunjung habis. Itulah Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Allah yang kasihnya kekal, Allah yang kasihnya tidak berawal, Allah yang kasih tidak berakhir, dan Allah yang kebaikannya tidak kunjung habis. Bukankah seharusnya kalau kita sungguh mengerti akan hal ini, hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan penuh dengan kegembiraan. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Di dalam terjemahan lain dikatakan, aku mengasihi engkau, umatku, dengan kasih yang kekal, dan dengan kasih yang tidak putus-putusnya, aku menarik kamu kepada diriku sendiri. Haleluya. Tuhan menarik kita kepada dirinya sendiri. Dengan kasih yang tidak pernah terputus. Artinya apa? Dia selalu mengasihi, dia selalu mengasihi, dia selalu mengasihi. Ayat yang ke-20. Saya berpindah langsung pada pasal yang sama, ayat yang ke-20. Ya. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Terdapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Efraim itu adalah salah satu suku daripada 12 suku Israel. Dan kadang-kadang Tuhan katakan, aku suka menghardik dia. Tapi setiap kali aku menghardik dia, walaupun Tuhan suka menghardik, dia bilang begini, anak kesayangankah?
Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saudara sekalian, ketika kita sebagai seorang ayah, kita sedang marah kepada anak kita sedang menghardik dia karena kenakalannya, kebandelannya, maka untuk beberapa saat kita nggak suka sama dia. Tapi Tuhan beda. Tuhan berkata, ketika setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Dalam terjemahan lain, dikatakan begini, bukankah Efraim anakku yang terkasih? Itu anak yang sedang dimarahin, yang sedang dihardik. Tuhan katakan, bukankah Efraim anakku yang terkasih? Anak yang aku sukai. Lagi dimarahin loh. Lagi dihardik loh. Mungkin lagi dimaki-maki. Tapi Tuhan berkata, anakku yang kusukai. Meskipun aku sering berbicara menentangnya, aku masih ingat dia. Karena itu hatiku merindukannya. Hatiku merindukannya. Aku merindukan anak yang aku tentang. Aku merindukan anak yang aku marahi. Dan aku memiliki belas kasih yang besar untuknya. Ayat yang ke-37. Ya. Ayat yang ke-37 luar biasa sekali. Kira-kira kalau sudah lihat di dalam kehidupan sehari-hari, dulu saya sering baca, waktu saya langganan surat kabar. Sekarang karena sudah nggak langganan surat kabar, jadi nggak tahu lagi, masih suka ada nggak berita seperti itu. Ada orang tua memberi pengumuman, mulai hari ini saya putus hubungan dengan anak saya. Karena mungkin sang orang tua udah nggak tahan sama anaknya itu. Tapi perhatikan, apa yang sikap Tuhan terhadap Israel. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terjemahan lain, saya rasa saya lebih suka. Inilah yang Tuhan katakan. Sama seperti langit tidak bisa diukur, dan dasar bumi tidak dapat dieksplorasi. Jadi, aku tidak akan mempertimbangkan, membuang mereka, karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Aku Tuhan telah berbicara. Artinya apa? Tuhan katakan, kamu bisa ukur langit gak? Gak bisa kan? Kamu bisa cari gak? Bisa explore gak? Dasar bumi itu di mana? Gak bisa kan? Makanya aku bilang sama kamu, seperti itu kondisinya, aku tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menolak segala keturunan Israel. Ada terjemahan lain yang juga indah. Hanya jika langit di atas dapat diukur, dan hanya ketika dasar bumi di bawah dapat dicari, barulah aku akan menolak semua keturunan Israel karena semua yang telah mereka lakukan. Luar biasa, luar biasa. Kalau langit bisa diukur, kalau dasar bumi bisa dicari, kalau betul terjadi seperti itu, aku akan menolak Israel karena apa yang dia perbuat. Tapi kalau langit nggak bisa diukur, kalau dasar bumi nggak bisa dicari, apapun yang Israel perbuat, aku tidak akan menolaknya. Luar biasa, luar biasa. Itulah Tuhan yang kita kenal.
Berarti keinginan Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan lakukan adalah mengasihi, mengasihi, dan mengasihi. Saya senang dengan sebuah istilah lain. Tuhan, Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita, dan saat ini sedang mengasihi kita, dan nanti akan mengasihi kita. Telah, akan, sudah, telah, sedang, dan akan. Telah mengasihi, sedang mengasihi, dan akan mengasihi. Makanya di dalam Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 33 sampai dengan 39, ya. Roma 8 ayat 33 kita lihat dulu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin, Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut, saudara dan saya pun harus yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tidak ada hal apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya, selama-lamanya saudara dan saya akan tetap, akan selalu dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak ada seseorang, apalagi kalau dia anak, kalau dia dikasihi, yang tidak boleh masuk ke rumah bapaknya. Tidak ada anak yang dikasihi yang tidak boleh masuk ke rumah bapaknya. Dan karena saudara dan saya adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa kita, oleh Allah kita, maka kapanpun kita harus terpanggil pulang, kita pasti akan masuk ke rumah Bapa kita. Haleluya. Itulah kasih Tuhan. Oleh karena itu sekalian, yang pertama-tama, apakah Allah kita adalah Allah yang menuntut? Tidak. Oleh karena itu ketika saudara mungkin mendengar berita, mendengar khotbah tentang Allah yang suka menuntut, pertimbangkanlah apa yang barusan Anda dengar. Pertimbangkan. Pelajari baik-baik. Kalau ayat yang saya sampaikan tadi masih kurang, saudara baca ayat yang lain. Pertimbangkanlah. Pelajarilah, selidikilah sungguh-sungguh. Apakah Allah kita adalah Allah yang menuntut? Memang benar. Saudara mungkin berkata, tapi Allah kita kan bukan hanya kasih. Dia juga adil. Yes. Allah kita kasih, sekaligus Allah kita adil. Makanya dalam Perjanjian Lama, sudah lihat, kasih Allah itu menuntut keadilan. Di mana setiap dosa harus dibayar. Waktu itu dibayar dengan pengorbanan hewan. Dipotong, darahnya dicurahkan, itu sebagai
tanda bayaran, tebusan atas dosa. Tapi bayaran itu, tebusan itu tidak pernah bisa tuntas menyelesaikan dosa manusia. Makanya tiap tahun mesti diulang, berulang-ulang. Karena itu cuma bayangan saja dari korban yang akan datang. Yang di kemudian hari, Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sempurna, dia menjadi korban, darahnya dicurahkan demi pengampunan dosa kita. Dan sejak saat itu, seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Keadilan Tuhan sudah dinyatakan melalui anaknya, dan kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Dan oleh karena keadilan Tuhan, yang berupa hukuman Tuhan, telah dijatuhkan kepada anaknya, Yesus Kristus, maka tuntutan Tuhan, hukum Tuhan, tidak lagi akan pernah dijatuhkan kepada kita. Itulah yang ditulis dalam Roma 8 ayat yang pertama. Haleluya. Tuhan yang kita kenal, Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, bukanlah Allah yang menuntut. Karena itu tenangkan diri saudara. Tenangkan diri saudara. Saudara saya menyembah Allah dalam nama Yesus yang bukan suka menuntut kita. Melainkan dia hanya mengasihi dan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah berawal, dan kasih yang tidak pernah berakhir, dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Hal yang kedua, sekalian, bagaimana kita terlepas dari tuntutan diri sendiri maupun tuntutan orang lain. Diri sendiri suka mengatakan engkau kurang ini, kurang itu. Secara fisik engkau kurang. Secara intelektual engkau kurang. Secara finansial engkau kurang. Dan memang kalau sudah bandingkan dengan orang lain, dengan standar dunia, memang iya kurang. Kalau masuk perlombaan, nggak bisa menang tuh. Pria terganteng, wanita tercantik, bibir terindah, betis terindah, nggak bisa masuk itu. Tapi itu kan standar dunia. Di Alkitab nggak ada sekalian. Bibir terindah, betis terindah, mata terindah, nggak ada. Tapi di Alkitab menerangkan bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberi hak, diberi kuasa menjadi seorang anak Allah. Saudara saya adalah anak Allah. Anak Allah. Itulah kita punya identitas. Anak Allah. Dan sebagai seorang anak, kita tidak perlu merasa sesuatu. Saya punya papa, punya ayah. Saya tahu jelas bahwa itu papa saya anaknya. Saya cukup tahu itu. Saya tahu kapan saya lahir, di mana saya dilahirkan. Saya tahu itu. Saya percaya saja. Saya tidak perlu merasa saya anaknya papa saya. Saya nggak perlu pakai perasaan. Itu cuma orang tua saya pernah cerita, dulu kamu lahir di bidan itu. Tepatnya di sana. Lahir tanggal sekian, ada fotonya. Saya percaya saja. Saya nggak bertanya, Pak, ini benar nggak foto saya? Jangan-jangan foto bayi lain kali. Saya nggak pernah nanya begitu. Karena apa? Karena saya percaya kepada papa saya. Saya percaya kepada mama saya. Saya nggak ragu, saya anaknya mereka. Saudara dan saya, kita percaya gak? Sama Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Yang mengatakan, apabila engkau sudah percaya kepada nama Yesus, engkau aku beri hak, beri kuasa sebagai anakku. Kalau saudara percaya perkataan itu,
Sudah selesai. Saudara nggak perlu pakai rasa-rasa. Saudara sudah menjadi anak Allah. Yang kedua, kalau kita anak Allah, kadang-kadang kita juga mengatakan, karena Allah adalah Raja, kita juga mengatakan, aku anak Raja. Makanya ada nyanyian kan, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Ada lagunya. Nah cuma kadang-kadang sekalian, kadang-kadang kita mungkin suka salah di dalam pemahaman ini. Saya beri contoh begini. Dulu ada 2 teman saya, dua-duanya itu pendeta. Mereka mau berangkat entah keluar kota atau keluar negeri, saya lupa. Masing-masing bawa koper, 1 koper agak besar. Lalu turun dari mobil, mau masuk ke bandara itu, teman saya yang satu ini angkat kopernya. Artinya koper yang sudah keluar dari bagasi, lalu dia mau angkat kopernya. Temennya yang satu lagi bilang gini, jangan angkat koper. Suruh porter, bayar. Kenapa? Kita anak raja. Itu soalnya. Ya saya sih diam aja waktu dia cerita begitu. Waktu itu saya belum berpikir apa-apa. Kan cuma cerita saja. Tapi belakangan saya baru menyadari. Memangnya apa salahnya kalau kita angkat koper? Kecuali kopernya begitu besar, berat, kita nggak kuat, ya ada yang mau bantu, puji Tuhan. Meskipun kita mesti bayar sekian. Tapi apa salahnya kalau anak raja angkat koper? Ini suatu salah konsep sekalian. Lah satu hari teman saya itu mau masuk, dia lagi ke mall, mau masuk ke toko, mungkin toko baju atau sejenisnya itu yang kelas mahal. Nah biasanya kalau finansial kita nggak mampu, biasanya kita nggak berani masuk sana. Tapi dia bilang begini, aku anak raja, masuk aja. Nggak beli sih, cuma lihat-lihat, nanya-nanya, keluar lagi. Ya kalau saya, ya terserah sih. Kalau ada orang yang mau begitu, kalau saya sih enggak. Ya, kalau memang saat itu belum bisa beli karena finansialnya nggak cukup, ya sudah, masuk toko lain yang kita bisa beli, udah selesai. Ya. Nah, yang satu lagi, saudara sekalian, identitas kita adalah kita orang benar. Alkitab mengatakan, kamu sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus. Sehingga kita sekarang bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah orang benar. Kita adalah orang benar. Nah seringkali, saudara sekalian, kita diuji. Keyakinan kita, iman kita akan identitas kita diuji. Diuji apa? Oleh karena kita melihat perbuatan kita belum sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Atau kita tidak merasa diri kita sebagai orang benar. Sehingga kalau kita ditanya siapa sih orang benar? Biasanya kita nggak angkat tangan. Karena kita merasa, saya nggak begitu. Tapi waktu saya merenungkan ini, saudara sekalian, saya teringat. Saudara yang pria, saya tanya, saudara yang pria, saudara tahu dari mana bahwa saudara pria? Termasuk juga yang wanita. Saudara ingat gak? Kapan saudara mulai dikatakan seorang pria atau seorang wanita? Saya teringat dari saya. Ya, ceritaan saja. Waktu kita masih kecil, kita belum tahu. Aku anak laki-laki atau aku anak perempuan, belum tahu. Cuma semakin banyak besar, kita mulai diberitahu. Misalnya apa? Misalnya kalau kita anak laki-laki, waktu kita nangis. Biasanya ibu kita bilang begini,
anak laki-laki jangan nangis. Atau jangan gampang nangis. Kita dengar tuh telinga kita. Oh, anak laki-laki jangan suka nangis, jangan gampang nangis. Kapan-kapan dengar lagi, anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Lama-lama itu tertanam dalam diri kita. Oh, saya anak laki-laki. Itu cuma baru satu cara. Yang kedua, waktu misalnya sang anak laki-laki itu melihat adik perempuannya lagi main boneka. Dia lihat bonekanya bagus, dia pengen ambil, pengen mainkan. Lalu kembali mamanya bilang, anak laki kok main boneka? Bukan, itu mainan adikmu yang perempuan. Anak laki-laki itu mainnya mobil-mobilan. Nih, mama kasih mobilnya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tertanam lagi. Oh, anak laki-laki saya ini. Yang ketiga, dipakai pakaian laki-laki. Anak perempuan, adiknya, bajunya lain. Mungkin si anak laki tanya, "Mah, kok tuh adik saya pakai begitu?" "Oh iya, itu adikmu tuh perempuan. Kamu laki-laki, makanya kamu seperti ini." Yang keempat, waktu mau pergi jalan-jalan, adik perempuannya itu dipakein pupur, pakai bedak. Belum pakai lipstik sih, masih kecil kan. Belum pakai pemerah pipi, masih kecil. Tapi pakai bedak. Kok dia pakai bedak, mah? Iya, anak perempuan. Kamu laki-laki nggak usah. Saya teringat sekalian. Waktu saya SD, entah kenapa, kalau saya pergi, termasuk pergi sekolah, itu mama saya pakaian bedak di wajah saya. Bukan bedak make up sih, saya ingat bedaknya bedak purol. Masih ada sampai sekarang. Waduh, jadi putih muka saya. Saya lupa tujuannya apa dipakai bedak itu. Sudah tahu, sampai di sekolah saya ditertawakan teman-teman saya. Karena dia bilang, "Loh kok anak laki pakai bedak?" Saya malu sekali sekalian. Kenapa saya malu? Karena saya sudah sadar, saya anak laki-laki, nggak pakai bedak. Mungkin sekarang ada juga sih anak laki pakai bedak, mungkin ya. Saya enggak. Jadi itu, terus diberitahu, terus didengar, terus dibenarkan, anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Lama-lama dia yakin saya anak laki-laki. Apakah dia merasa? Enggak. Siapa di atas sini yang sekarang sedang merasa dirimu anak laki-laki atau dirimu anak perempuan? Enggak ada kan? Enggak ada yang merasa. Tapi Anda tahu saja, Anda anak laki-laki, Anda anak perempuan. Mungkin kadang-kadang ada yang waktu masih kecil, orang tuanya ingin anak laki-laki. Lalu yang lahir anak perempuan. Dia agak kecewa. Untuk mengobati rasa kecewanya, maka si anak perempuan ini dari kecil dipakaikan pakaian laki-laki, anak laki-laki. Supaya kelihatannya pria. Didandanin seperti anak laki-laki. Rambut mungkin dipotong pendek seperti itu. Pokoknya seperti laki-laki. Dan dia nggak dikasih boneka, dikasih mobil-mobilan, dikasih main pistol-pistolan. Nah lama-lama tanpa sadar tingkahnya itu seperti anak laki-laki. Yang mungkin orang sekarang suka sebut istilah tomboy. Saya nggak ngerti sih kenapa dibilang tomboy, artinya apa. Ya, saya cuma ngerti ada belakangnya boy, laki-laki. Kenapa? Karena dari kecil didandanin seperti itu. Tapi kalau jiwa kewanitaannya kuat, nanti udah besar, dia tetap adalah seorang feminin. Tapi kalau kejiwaan yang nggak kuat, ditambah dengan pelbagai kejadian yang lain, dia bisa berubah, ya, dari wanita menjadi pria. Demikian juga
dengan kita punya identitas dalam Kristus. Pertama-tama sudah diberitahu, dalam Kristus kau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sudah diberitahu, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah orang benar. Engkau bukan orang berdosa. Engkau anak raja. Sudah dengar itu. Tapi di tempat lain, sudah dengar yang lain. Engkau orang berdosa. Kalau sifat seperti itu, engkau bukan anak Allah. Lalu sudah ke tempat lain lagi. Sudah dengar lagi, engkau anak Allah, engkau orang benar. Engkau anak raja. Saudara besok tempat lain lagi, engkau orang berdosa. Engkau bukan orang benar, engkau bukan anak Allah. Karena anak Allah tidak seperti itu. Saudara tidak akan pernah yakin dengan identitasmu dalam Kristus. Bahkan kalau saudara makin sering dengar yang salah, saudara akan mengambil yang salah itu menjadi kebenaran dalam hidupmu. Makanya salah seorang petinggi di Jerman dalam zaman Hitler pernah berkata begini, ucapkanlah kebohongan sebanyak mungkin dan sesering mungkin kepada masyarakat, maka masyarakat akan menerimanya menjadi sebuah kebenaran. Itulah yang sedang terjadi, saudara sekalian. Ada ketidakbenaran demi ketidakbenaran yang entah diucapkan dengan sengaja atau entah diucapkan karena ketidakmengertian kepada anak Tuhan. Sehingga mereka menerima hal-hal yang salah mengenai diri mereka di mata Tuhan. Dan karena terlalu seringnya mereka mendengar pernyataan-pernyataan, komentar, penilaian yang salah terhadap mereka, lama-lama mereka menerima yang salah itu menjadi kebenaran dalam hidup mereka. Nah, ketika satu kali ada orang yang mengerti, menyampaikan yang benar pada mereka, justru mereka menganggapnya itu sebagai sebuah kesalahan atau sebuah kesesatan. Karena itu saya katakan kepada saudara, saya hanya mengutip apa yang Rasul Paulus katakan. Seperti dia berkata kepada anak didiknya Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang kepada ajaran sehat yang kau dengar selama ini. Saya mau katakan kepada Anda sebagai jemaat, dimanapun Anda berada. Apakah yang Anda dengar saat ini, kemarin, hari ini, besok-besok adalah ajaran yang sehat? Anda harus pastikan ajaran yang Anda dengar adalah ajaran yang sehat. Karena itu akan menentukan perjalanan hidup saudara. Itu akan menentukan jalan pikiran saudara. Akan menentukan bagaimana tindakan saudara. Semoga saudara ada di tempat di mana saudara selalu mendengarkan ajaran yang sehat, yang sesuai, yang tepat, sebagaimana Alkitab menyatakannya. Dan kalau saudara tahu, saudara punya identitas, saudara akan bisa menolak setiap tuntutan yang datang dari diri Anda sendiri. Anda puas dengan diri Anda. Anda tak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Entah secara fisik, entah secara intelektual, entah secara kejiwaan, entah secara finansial. Masing-masing orang diberi kasih karunia yang berbeda-beda. Baik secara fisik, secara intelektual, secara finansial. Masing-masing orang punya kasih karunia sendiri-sendiri. Mengucap syukurlah untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Daripada kita susah hati dengan apa yang kita nggak punya. Karena kalau kita susah hati dengan apa yang kita nggak punya, toh percuma. Saya susah hati karena hidungku nggak sepanjang orang lain. Aku susah hati karena aku tidak sekaya orang lain. Karena mobilku tidak sebagus orang lain. Karena rumahku tidak sebesar rumah orang lain. Untuk apa? Tapi yang benar adalah aku mengucap syukur Tuhan
untuk apa yang Engkau sudah berkati dalam hidupku. Karena aku tahu untuk saat ini itu yang terbaik dari Engkau bagiku. Nah, kalau saudara yakin dengan identitas saudara, saudara nggak akan peduli. Orang lain bicara apa, saudara nggak peduli. Biarkan saja. Kan masing-masing orang punya penilaian. Punya standar sendiri. Engkau tidak goyah dengan dirimu. Oleh karena engkau tahu identitasmu dalam Tuhan. Tapi ketika saudara mengerti identitas saudara, saudara juga perlu berhati-hati dengan perkataan iblis. Dengan pencobaan yang iblis mungkin akan lakukan. Tidak berarti kalau seseorang yakin identitasnya, lalu dia akan dicobai. Saudara ingat Tuhan Yesus? Waktu dia selesai dibaptis, dia mendengar sendiri. Ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Tapi waktu Yesus ke padang gurun, iblis mencobai dia. Apa yang iblis katakan? Iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus tidak berpikir, benar juga ya. Saya mesti robah ini batu jadi roti. Untuk membuktikan saya adalah anak Allah. Tapi dia tidak tergoda. Dia sudah yakin. Apakah saya ubah batu jadi roti atau tidak, saya tetap anak Allah. Kemudian iblis bilang lagi, dibawa ke bumbungan bait Allah, lalu iblis bilang, jatuhkan dirimu ke bawah, maka Allah akan menatang engkau, malaikatnya akan menatang engkau, sehingga engkau tidak akan jatuh dan tewas. Tapi Tuhan tidak tergoda. Dia tidak merasa perlu membuktikan dirinya anak Allah. Dia sudah yakin dia anak Allah. Saudara saya mungkin tidak dicobai seperti itu. Tapi barangkali saudara saya bisa dicobai dengan cara yang lain. Sekarang ini masih dalam masanya virus COVID-19. Mudah-mudahan ini sudah sedang menjelang berakhir. Waktu di awal-awal, ketika sedang gencarnya virus itu, mungkin ada beberapa anak-anak Allah yang diuji, mengalami pencobaan iblis. Kalau engkau anak Allah, hadapi COVID. Kalau engkau anak Allah, hadapi COVID. Nggak usah menghindar. Nggak usah berlindung. Nggak usah jaga diri. Hadapi, engkau anak Allah. Mungkin ada bentuk pencobaan seperti itu. Dan ketika anak-anak Tuhan ada yang terkena pencobaan itu, saudara tahu akibatnya. Saya tidak mengatakan semua orang pasti seperti itu. Saya hanya mengatakan, mungkin ada orang yang mengalami pencobaan seperti itu. Saya dulu hampir seperti itu. Hampir seperti itu. Karena saya merasa kenapa saya harus takut. Kenapa saya harus takut dengan COVID? Tapi melalui beberapa kejadian, Tuhan melindungi saya dari bahaya itu. Kadang-kadang, saudara mungkin sulit untuk menerka, melihat bentuk pencobaannya.
Misalnya, saudara masih berdoa nggak? Saudara masih suka meminta sesuatu nggak kepada Tuhan Bapa Anda? Mungkin kita suka berkata, saya anak. Ini termasuk saya juga begitu. Saya kan anak. Bapak kan tahu apa yang saya perlukan. Saya teringat hubungan anak saya dengan saya. Kalau saya tahu anak saya butuh sesuatu, saya nggak tunggu dia minta. Kalau saya mampu, saya belikan. Jadi saya berpikir, kan Bapak di surga lebih baik dari saya. Mestinya kan dia juga lakukan seperti itu. Masalahnya saudara, kadang-kadang kita menganalogikan Allah dengan pandangan yang salah. Kita tidak melihat ada ayat lain. Misalnya apa? Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Dalam doa Bapa kami isinya apa? Berikanlah kepada kami, salah satunya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Emangnya yang berdoa hanya orang yang kekurangan? Kalau orang yang kekurangan, mungkin doanya rasanya benar. Asal dapat sedikit saja, udah terima kasih, udah puas. Tapi kan di antara orang Kristen ada banyak juga dong yang berkelimpahan. Tapi doa itu bukan hanya berlaku bagi orang yang nggak punya. Doa ajaran Yesus tentang doa itu juga berlaku bagi orang yang berpunya. Tentu tujuannya bukan supaya dapat makanan, karena kan udah banyak makanannya. Tujuannya adalah supaya kita punya sikap hati yang bergantung pada Tuhan. Tujuannya itu. Cuma sikap hati saja. Bergantung. Tidak dependen. Tidak independen. Tidak terlepas, tapi bergantung. Makanya dulu kenapa Adam Hawa berhasil dicobai oleh iblis? Karena mereka ingin lepaskan ketergantungan mereka. Jadi saudara sekalian, setelah sudah mendengar firman yang disampaikan pada hari ini, lepaskan diri Anda dari setiap tuntutan. Anda tahu, Tuhan tidak lagi menuntut Anda. Tapi Tuhan hanya mengasihi saudara. Dan apa yang Tuhan inginkan dari saudara adalah percaya saja dan menerima saja kasih-Nya setiap hari. Yang Tuhan ingin lakukan adalah mengasihi saudara. Mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Dengan kebaikan yang tak kunjung habis. Itulah yang Tuhan ingin lakukan bagi saudara dan saya. Dan yang Tuhan minta untuk saudara lakukan, untuk saya lakukan adalah percaya saja dan menerima kasih-Nya, menerima kebaikannya setiap hari. Tidakkah itu akan membuat hidup kita bahagia? Kita gembira, dikasih oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi, diberi kebaikan setiap hari. Dan kita tidak perlu mengukur kasih yang kita terima dengan kasih yang orang lain terima. Kita tidak perlu membandingkan kebaikan yang kita terima dengan kebaikan yang orang lain terima. Nggak perlu begitu. Terima kasih saja. Dan saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan, tidak bisa tidak, saudara akan bahagia, saudara akan bersuka cita, saudara akan gembira, saudara bisa tertawa. Kuncinya bukan daripada apa yang kita dapat, tapi kuncinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Dia. Ada berbagai cara
yang saudara bisa lakukan untuk berhubungan dengan Dia? Mungkin lewat membaca Alkitab, mungkin lewat pujian penyembahan, mungkin lewat pelayanan, atau apa saja. Yang penting saudara bisa berhubungan dengan Dia. Yang kedua, jangan biarkan diri saudara menuntut diri saudara. Saya perlu seperti ini, saya perlu seperti itu, saya perlu seperti ini, saya perlu seperti itu. Saudara boleh bercita-cita, boleh saja. Tapi tak perlu itu menjadi tuntutan dirimu bagi saudara. Tiap kali saudara bercermin, saudara berkata, aduh gemuk saya, aduh gemuk saya. Ya gemuk sudah, selesai. Kalau Anda merasa perlu dikurangi gemuknya, ya makannya dikurangi, selesai kan? Anda tidak perlu mengeluh, aduh tambah gemuk. Nanti Anda merasa dituntut, Anda mesti kurus. Yang kurus begitu juga. Aduh kurus. Ya kurus ya udah. Mau gemuk, makan yang banyak. Selesai toh. Tidak perlu menuntut. Yang terakhir, jangan biarkan orang lain dengan mudah menuntut Anda. Karena manusia itu banyak menuntut, saudara. Banyak. Entah itu cuma teman, entah itu anggota keluarga. Banyak tuntutannya. Sebaliknya, mungkin kita pun suka menuntut orang lain. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Makanya seringkali hidup kita jadi gak bahagia. Tapi Tuhan mau saudara saya terlepas dari semua tuntutan itu. Kalau Tuhan saja yang tidak menuntut kita, kenapa kita mesti menuntut diri kita? Kalau Tuhan saja tidak menuntut kita, kenapa kita biarkan orang lain menuntut kita? Kenali identitasmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kau akan lihat tiap hari ada sukacita besar mengalir dari Tuhan pada dirimu. Nikmati Tuhan, setiap hari ada kebahagiaan dari surga tersedia bagi saudara, tersedia bagi saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dengar firman-Mu. Saya percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Bagi saudara yang kebetulan mendengar acara ibadah pada pagi hari ini, apakah saudara, kalau saudara sudah menerima Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau saudara belum menerima Yesus, mungkin ketika saudara mendengar firman ini, saudara merasa terjamah. Saudara merasa belum pernah mendengar sesuatu berita yang seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, inilah kabar baik buat saudara. Tidak kebetulan saudara mendengar acara ibadah online pada pagi hari ini. Karena itu bisa berarti panggilan Tuhan untuk hidup saudara mengambil keputusan menerima Dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Sehingga dosamu diampuni dan kau diselamatkan. Bagi saudara yang seperti itu dan ingin mengambil keputusan pagi hari ini, saudara boleh mengangkat tangan, silahkan. Atau saudara menaruh tangan kanan saudara di dada masing-masing. Saudara boleh ikuti doa saya, boleh saudara mengucapkannya, boleh juga di dalam hati. Tapi lebih baik saudara ucapkan. Tuhan Yesus, aku mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Aku merasakan sebagai sebuah panggilan-Mu bagiku Tuhan. Karena itu, aku membuka hatiku. Aku pernah beberapa kali merasakan panggilan seperti ini. Tapi aku belum pernah mengambil keputusan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, aku tidak mau tunda lagi. Aku membuka hatiku.
Dan aku mempersilahkan kau masuk dalam diriku, kau masuk dalam hatiku, untuk kau menjadi Tuhanku, untuk menjadi juru selamatku. Aku tahu aku orang berdosa, dan aku butuh seorang penebus. Aku butuh seorang juru selamat. Karena itu Tuhan, aku persilahkan engkau masuk. Mulai hari ini, engkau menjadi Tuhanku, engkau menjadi penebusku, engkau menjadi juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sudah tinggal dalam aku. Dosaku sudah diampuni. Dan mulai hari ini, terima kasih kau sudah angkat aku menjadi anakmu. Mulai hari ini aku akan panggil engkau sebagai Aba, sebagai Bapa. Roh Kudus, pimpin aku lebih lanjut. Untuk aku bisa menjalani sebuah kehidupan semakin lama, semakin mengenal engkau, semakin mengerti akan dirimu, dan semakin mengenal diriku sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku juga mengucap syukur atas kesempatan aku boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Semua jemaat, angkat tanganmu. Terimalah berkat, kasih karunia, kesetia, kebaikan dari Allah Bapa di surga, dalam kasih sayang anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus yang kembali kedua kalinya, menjemput kita di sana permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, have a nice day, amin.